Om Swastiastu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Suba, yaitu organisasi struktur. 4 kerangka organisasi, yaitu yang pertama, kerangka struktural. Kerangka struktural lebih berfokus pada kejelasan peran dan tanggung jawab dari masing-masing individu, di mana hal tersebut telah distatis secara individuatif dalam suatu struktur organisasi yang meliputi semua orang dalam organisasi. Kerangka politis. Kerangka ini menunjukkan bahwa organisasi dipandang sebagai sebuah koalisi berbagai individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Muara adalah kepentingan yang harus dan berusaha memenuhi baik kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok-kelompok. Ketiga, yaitu kerangka sumber daya manusia. Konsepnya adalah kesetaraan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan tiap-tiap pekerja yang terlibat di dalamnya. Fokusnya adalah sumber daya manusia, biasanya organisasi sosial dan non-profit, bahkan mengadopsi kerangka modal ini. Yang keempat, kerangka simbolis. Dalam kerangka simbolis ini, suatu organisasi akan berfokus pada simbol-simbol tertentu, akan terikat secara bersama-sama. Karena adanya simbol ini, bentuk nyata dari organisasi yang berdasarkan dirinya pada kerangka simbol ini adalah organisasi keagamaan, organisasi kedaerahan, dan organisasi kepemudaan. Organisasi struktur kerangka. Yang pertama yaitu CEO, Project Manager, Administrasi Start-or, Sistem Analis, Technical Support, Designer, Programmer, dan Testing. Di sini adalah penjelasan dari kerangka tersebut. Technical Support melakukan perawatan rutin seluruh hardware, membantu melakukan pengecekan dan menjaga software-software yang terpasang di komputer, termasuk jaringan LAN dan server, sehingga dapat berjalan dengan sempurna, mampu menyelesaikan atau perbaikan software dan jaringan secara dini atau troubleshooting, dan melapor kepada atasannya bila terdapat komponen yang harus diperbaiki atau diganti. Melaporkan kepada atasan bila ada software atau sistem aplikasi yang bermasalah, termasuk tindakan yang perlu diambil sebatas kewenangan yang diberikan oleh vendor, dan membantu menyimpan proses pengajuan pengadaan hardware dan software. Desainer merancang penampilan sistem informasi dan membuat desain UE atau UX. Programmer yang dapat bertanggung jawab dalam pembentukan sistem maintenance dari sebuah sistem. Tester melakukan pengecekan atau testing terhadap BUG di dalam sebuah aplikasi atau program. Job. CEO menentukan arah strategis untuk perusahaan atau menjadi wajah publik perusahaan, melaporkan kepada dewan direksi, pengembangan arah atau sumber daya manusia, menciptakan jaringan bisnis, menentukan peluang akuisisi, dan project manager memimpin perancangan atau pelaksanaan proyek, mengidentifikasi ruang lingkup proyek, tujuannya, dan menyimpan, penyusun, dan berkomunikasi staf proyek, mengelola anggaran dan alokasi sumber daya proyek, perancangan dan penjadwalan proyek, memberikan arah dan dukungan untuk tim proyek dan tim lainnya. Administrasi Start-or mengelola sistem pelaporan mengenai perkembangan sistem. Sistem analis menyimpan gambar kerja dalam menerapkan sistem yang baru, melakukan penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja, melakukan penyusunan DVD atau data flow diagram atau SADT, struktur analis, dan desain struktur maupun flowchart untuk melakukan perancangan dalam sistem yang baru. Secara lebih detail, lakukan perancangan pola pengawasan pada data yang sifatnya dianggap penting sekali, melakukan penyusunan terhadap dokumen maupun file-file untuk dapat digunakan pada komputer supaya sistem yang baru dibuat dapat berjalan secara lancar dan efektif, melakukan perancangan pada bentuk input dan output secara mudah dibaca dan dipahami oleh pemakai, dan melakukan penyusunan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dalam merancang suatu sistem yang baru.
dan akan lanjutkan dengan teman saya.